China bahkan ngebangun kawasan ya, yang mana kawasan tersebut ditenagai 100% pakai energi hijau. Seluruh listrik yang dihasilkan di kawasan tersebut berasal dari entah angin, matahari, atau sumber terbarukan lainnya. China bikin gebrakan lagi. Meski sekarang China itu menjadi salah satu produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia, China justru sekarang sedang tancap gas untuk membangun energi hijau. Saat ini sebagian besar listriknya China itu memang masih berasal dari batu bara ya. Tapi China saat ini sudah ada rencana besar untuk menyiapkan pembangkit listrik dari tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya. Bahkan China mau ngebikin ladang turbin angin raksasa di tengah laut. Dalam 5 tahun ke depan, China itu menargetkan kapasitas pembangkit listrik dari tenaga angin dan surya itu meningkat 53%. Mengapa produsen sekaligus konsumen terbesar batu bara di dunia ini kok malah mau meninggalkan energi batu bara? 大家好，我叫印丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 休息。Intan pakai kaos dengan namanya Intan di dada kiri. Ini bisa di custom dengan nama teman-teman, atau kalau nggak mau nama kepanjangan, marga doang juga bisa. Bisa di dada tengah besar satu marga, atau bisa kayak punyanya Intan ini. Yang Intan pakai ini efek emas. Emasnya ini kinclong ya. Selain efek emas, ada juga efek glow in the dark. Jadi kalau pada saat malam hari itu bisa menyala, dan efek rainbow. Kalau di kegelapan itu keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa. Ada polo shirt juga ya. Open PO sampai 9 Agustus, bisa request sesuai nama atau marga teman-teman sendiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok kuno seperti Kaisar Jin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, Guan Yu. Kalau teman-teman berminat, silakan klik link Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebelum memulai video ini, Intan mau menjelaskan dulu ya, apakah itu energi terbarukan? Mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengenal istilah ini, dan ini bakal tak ulangin bolak-balik di video ini, tak sebut bolak-balik di video ini. Jadi teman-teman harus ngerti dulu, apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan itu gampangannya energi yang berasal dari alam dan bisa terus-menerus diperbarui secara alami dan tidak habis meskipun dipakai terus-terusan. Contoh, tenaga surya yang memanfaatkan sinar matahari, tenaga angin yang memanfaatkan hembusan angin, tenaga air dari aliran sungai atau bendungan, panas bumi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi, sampai biomasa energi yang dihasilkan dari sisa-sisa tanaman, jerami, sekam padi, potongan kayu, atau limbah organik lainnya yang kemudian diolah menjadi bahan bakar atau listrik. Kebalikan energi terbarukan adalah energi fosil. Energi fosil itu ya kayak batu bara, minyak bumi, gas alam. Energi fosil ini terbentuk dari sisa makhluk hidup yang tertimbun selama jutaan tahun, dan prosesnya itu sangat lama, dan karena itulah cadangan itu bisa terus berkurang jika dipakai terus-menerus. Dan energi fosil ini tidak bisa tergantikan dalam waktu singkat. Itulah sebabnya banyak negara termasuk China mulai berlomba-lomba mengembangkan energi terbarukan agar pasokan listrik tetap terjaga sekaligus mengurangi ketergantungan kepada energi fosil. Oke, sekarang kita masuk ke rencananya China 5 tahun ke depan ya. Tapi China kalau merencanakan 5 tahun ke depan, pasti on time, pasti tepat waktu. Atau malah bisa belum 5 tahun sudah tercapai, jarang banget molor. Nah, salah satu target utama China itu meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya sekitar 53% di tahun 2030. Artinya dalam 5 tahun ke depan China bakal ngebangun banyak banget pembangkit listrik dari tenaga angin sama tenaga surya. Bahkan China itu bukan cuman janji di atas kertas, hitam di atas putih itu ya. Pemerintah China mewajibkan bahwa ini adalah target yang harus dicapai 5 tahun ke depan. Artinya pengembangan energi hijau itu benar-benar didorong China secara serius.
China ingin total produksi energi terbarukannya itu meningkat dari sekitar 1,18 miliar ton TCE di tahun 2025 menjadi 1,8 miliar ton TCE di tahun 2030. Buat yang nggak ngerti TCE ini satuan untuk mengukur jumlah energi ya, bukan berat. Tujuannya bukan cuma menghasilkan listrik yang ramah lingkungan ya, tapi juga memastikan bahwa listrik itu masih tetap stabil ketika kebutuhan masyarakat itu tiba-tiba melonjak. Misalkan saat musim panas, saat musim dingin, yang mana listrik dari tenaga angin, tenaga surya itu bisa langsung dipakai dan sebagian itu disimpan di baterai yang statusnya itu besar sebagai cadangan. Jadi pada saat energi listrik itu lagi tinggi-tingginya, cadangan ini bisa digunakan. Saat permintaan itu naik, misalkan nih ya pada saat musim dingin, orang-orang kan pada nyalain pemanas tuh, kebutuhan listrik naik. Meanwhile, pada saat musim dingin itu ya, siang harinya itu muncul cuman sebentar. Matahari muncul cuman sebentar, bahkan di beberapa daerah mataharinya itu ketutup angin, ketutup kabut, ketutup awan. Nah, dengan adanya cadangan ini, produksi berlebih yang sudah disimpan itu bisa dipakai. China juga berencana menambah lebih dari 300 gigawatt kapasitas energi terbarukan yang bisa langsung diaktifkan ketika kebutuhan listrik meningkat. Jadi bukan sekedar membangun pembangkit baru, tapi juga memastikan listriknya selalu siap dipakai kapanpun dibutuhkan. Selain itu, China juga mempercepat produksi hidrogen hijau. Sebagian listrik itu nggak langsung dipakai ya, tapi digunakan untuk memproduksi hidrogen, disimpan. Lalu bisa digunakan lagi sebagai bahan bakar atau diubah menjadi listrik pada saat dibutuhkan. Targetnya di tahun 2030, China itu memproduksi 2 juta ton hidrogen hijau tiap tahunnya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bingung ya. Lah, tadi listrik kan sudah disimpan dalam bentuk baterai. Ngapain masih bikin hidrogen hijau? Ini kan sama-sama cadangannya, iya kan? Ya, iya sih. Sama-sama cadangan, tapi fungsinya beda. Baterai itu cuman bisa dipakai jangka pendek. Misal, untuk tenaga surya nih ya. Siangnya pakai tenaga surya kan kelebihan disimpan supaya malam hari kita juga bisa pakai listrik. Sedangkan hidrogen hijau itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, bisa disimpan dalam hitungan tahun. Kenapa susah-susah bikin hidrogen hijau? Karena nggak semua pabrik, nggak semua kendaraan itu cocok pakai baterai. Contohnya truk pengangkut barang yang berjalan sampai berkilo-kilo yang butuhkan waktu berhari-hari, juga kapal kargo yang berlayar sampai berminggu-minggu di tengah laut. Kalau cuman ngandalin baterai itu bakal butuh baterai yang sangat besar, sangat berat, kan nggak efisien, iya kan? Diisi ulang juga susah. Makanya lebih enak pakai hidrogen hijau. Bahkan pabrik baja atau pupuk yang butuh energi listrik jumlah besar itu lebih efisien pakai hidrogen hijau. Selain itu, pembangkit listrik dari tenaga air juga diperbesar ya, dan target kapasitasnya itu dinaikkan jadi 570 gigawatt dalam waktu pada tahun 2030. Sebagian diantaranya berupa pembangkit pump storage. Apa itu pump storage? Pump storage itu sistem yang memompa air ke tempat yang lebih tinggi saat listrik sedang berlimpah, lalu mengalirkan kembali untuk menghasilkan listrik ketika permintaan meningkat. Sederhananya, ini seperti baterai raksasa yang menyimpan energi dalam bentuk air. Ini nih fotonya pump storage. Gak hanya itu ya, China juga mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin di laut lepas dalam skala jauh yang lebih besar. Bahkan ada rencana menggabungkan kawasan pembangkit angin lepas pantai dengan pusat data bawah laut, sebuah konsep yang terdengar sangat futuristik, tapi saat ini mulai diwujudkan. China bahkan ngebangun kawasan ya, yang mana kawasan tersebut ditenagai 100% pakai energi hijau. Seluruh listrik yang dihasilkan di kawasan tersebut berasal dari entah angin, matahari, atau sumber terbarukan lainnya. Tidak pakai energi fosil. Saat ini nih di China listrik yang dari angin atau tenaga surya itu masih 20%. Yang lainnya ya masih dari energi fosil atau energi lain lah. Kalau semua targetnya China ini berhasil dicapai nih ya, China ini bukan cuman mengubah kelistrikan jadi energi yang ramah lingkungan, energi hijau, tapi juga
memastikan bahwa pasokan listrik lebih stabil dan mengurangi ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil. Gimana ya dengan PLN di Indonesia? Apakah sudah beralih ke energi terbarukan? Mestinya ya Surabaya ini energi suryanya mantep loh, mataharinya Surabaya itu ada 9. Kalau misalkan bisa dimanfaatkan jadi energi surya dan bisa dijadikan cadangan ya keren banget ini bakalnya. Kita nggak akan bingung sama kekurangan batu bara lagi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikuan kan, Tajen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.